anak-anak yang masih ingat apa itu tanggung jawab? Coba, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang tahu apa itu tanggung jawab? Sudah pernah loh disampaikan oleh Bu Umi pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Ada yang masih ingat? Enggak. Oh, enggak. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja ya, Pak. Ternyata ya. Sesuatu yang dikerjakan, Bu. Oh, Masya Allah. Siapa itu? Gendis. Oh, Mbak Gendis. Oh, Mbak Gendis. Terima kasih, Mbak Gendis. Sesuatu yang dikerjakan. Oke, benar, Mbak Gendis. Nah, itu termasuk tanggung jawab ya, mengerjakan sesuatu yang menjadi tugas kita. Nah, sekarang Bu Umi mau menyampaikan kepada anak-anak semuanya tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini boleh yang pertama atau yang kedua. Yang pertama yaitu siap menerima akibat dari perbuatannya. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu perbuatan, maka kita juga siap menerima akibatnya. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Gendis ya, melaksanakan tugas. Jadi intinya bahwa kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatan yang sudah kita lakukan. Itu pengertian dari tanggung jawab. Nah, yang pertama itu kemudian kita pindah ke yang kedua ya. Oke, anak-anak di sini coba anak-anak silahkan lihat layarnya masing-masing. Di situ ada macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua. Yang ketiga, tanggung jawab kepada lingkungan. Dan yang terakhir, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak contoh tanggung jawab terhadap dirinya sendiri? Siapa yang mau berbicara atau menyampaikan pendapatnya? Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada yang mau menyampaikan? Belajar, Bu. Oh iya, belajar. Terima kasih. Suaranya siapa ya? Mbak Gendis. Mbak Gendis. Terima kasih ya Mbak Gendis. Iya, betul sekali yang tadi disampaikan oleh Mbak Gendis. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri itu adalah belajar. Anak-anak semua ini sebagai siswa atau sebagai pelajar, maka tanggung jawab anak-anak kepada diri sendiri salah satunya adalah belajar atau giat belajar. Nah, contoh lain, siapa yang bisa memberikan contoh anak-anak? Beribadah. Beribadah. Suaranya Mas siapa ya? Arda. Apa? Mas Arda. Oh iya, Mas Azam. Arda. Oh, Mas Arda. Terima kasih, Mas Arda. Iya, Mas Arda. Mohon maaf, ternyata Bu Umi agak ini ya, salah menyebut. Oke, Mas Arda, terima kasih ya. Kalau Mas Arda tadi beribadah ya. Nah, beribadah ini masih nanti contoh tanggung jawab kita kepada Allah itu salah satunya beribadah. Nah, anak-anak, Bu Umi lanjutkan saja dulu ya. Nah, yang pertama itu tadi tanggung jawab kita terhadap diri sendiri tadi ada giat belajar, kemudian ada juga menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu adalah tanggung jawab kita terhadap diri kita. Kalau misalnya kita nggak mau makan atau kita kurang tidur, berarti kita itu belum bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Makanya anak-anak semuanya harus mulai sekarang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dengan menjaga kesehatan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, tanggung jawab kita kepada orang tua. Anak-anak, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam rangka tanggung jawab kita kepada orang tua. Salah satunya berbakti kepada orang tua. Kemudian berkata yang sopan dan santun kepada kedua orang tua. Itu juga termasuk tanggung jawab kita kepada kedua orang tua.
jawab kita terhadap lingkungan? Siapa yang tahu? Kebersihan. Kebersihan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, benar sekali. Tidak membuang sampah sembarangan. Oh, Mbak Gendis. Ya, yang lain ada yang tahu anak-anak. Terima kasih ya Mbak Gendis. Tanggung jawab kita kepada lingkungan. Tidak menebang pohon. Tidak apa Mbak? Tidak menggotong yang membersihkan sampah. Dia membersihkan sampah, tidak menebang pohon secara liar atau berlebihan. Benar. Selanjutnya, ada yang tahu lagi? Yang di sekitar kita tadi, selain membuang sampah. Apa? Polusi udara. Menyiram apa, Mas? Tanaman. Ya, betul. Menyiram tanaman. Mas siapa ya? Siapa? Siapa? Fatih. Oke, Mas Fatih, terima kasih. Menyiram tanaman. Tadi sudah dijawab anak-anak. Contoh tanggung jawab kita terhadap lingkungan ada membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak menebang pohon secara sembarangan atau menebang pohon secara liar. Kemudian contoh yang lain menyiram tanaman itu juga. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke, terakhir tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tadi sudah disebutkan sama Mas Arda, salah satu tanggung jawab diri kita kepada Allah yaitu beribadah. Nah, selain beribadah, apalagi? Mengaji. Kalau kita di sore hari itu biasanya kita melakukan gemadi atau gerakan maghrib mengaji. Nah, itu salah satu contoh tanggung jawab diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya. Nah, ada yang mau membacakan anak-anak? Siapa yang sudah bisa membaca? Oke, kalau belum bisa Bu Umi yang membaca ya. Ini dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Nafsim bima kasabat rahina. Artinya apa? Artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah, ya betul sekali Mas. Jadi anak-anak, setiap diri kita masing-masing itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi tidak ada sedikit pun yang terlewat dari kita bertanggung jawab kepada Allah. Walaupun mungkin sekarang kita tidak tahu apakah maksudnya kita tidak tahu ya sekarang seperti apa, tapi besok itu semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Nah, itu ada di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 8. Selanjutnya. Nah, yang kedua anak-anak, kita akan belajar tentang rendah hati itu nanti akan anak-anak, yang kedua, bahasan yang kedua adalah sikap tawadu. Nah, dari mana sikap tawadu ini? Dari rendah hati. Rendah hati itu adalah sifat atau sikap menghargai dan menghormati orang lain serta tidak sombong. Jadi, kalau kita bersikap rendah hati, nanti yang akan muncul dalam diri kita adalah tawadu. Nah, apa sih jenis rendah hati ini? Yang pertama, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya seperti apa? Maksudnya kita merasa diri kita itu banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, sehingga kita harus meminta kekuatan kepada Allah dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, itu maksud kita rendah hati di hadapan Allah. Jadi kita mengakui kelemahan kita sebagai seorang manusia. Untuk itu jangan sampai kita sombong. Karena apa? Karena kita aja sebenarnya adalah makhluk yang
lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jenis rendah hati yang kedua yaitu di hadapan manusia. Nah, anak-anak rendah hati di hadapan manusia ini maksudnya seperti apa? Maksudnya kita tidak boleh dengan orang lain itu bersikap sombong atau kita terlalu membanggakan diri kita, memamerkan apa yang kita miliki di hadapan orang lain, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini ada ayat di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang bunyinya seperti di layar. Anak-anak ada yang bisa membaca? Ya, siapa yang bisa membaca? Wala tusair. Mana suaranya? Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Artinya apa, anak-anak? Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, anak-anak, di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita itu tidak boleh memalingkan wajah kita dari orang lain karena kita ingin berlaku sombong, dan tidak boleh kita juga berjalan di bumi ini dengan angkuhnya. Karena apa, anak-anak? Karena Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan juga membanggakan dirinya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak, ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu ini. Yang pertama, anak yang memiliki sifat tawadu ini tidak ingin menonjolkan kelebihannya. Jadi, kalau dia memiliki kelebihan, misalnya dalam hal materi atau misalnya kekayaan, maksudnya kekayaan, harta, ataupun kepintaran, maka dia tidak ingin menonjolkan kelebihannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bersikap sederhana. Jadi, sifat tawadu yang terpancar dari seorang anak, maka dia akan bersikap yang sederhana dalam semua hal. Yang selanjutnya, dia akan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang terakhir, bertutur kata sopan dan halus. Jadi kepada orang lain, anak-anak yang memiliki sifat tawadu ini akan sopan dan halus, dan dia tidak akan berkata kasar baik kepada orang tua, teman, ataupun masyarakat di lingkungannya. Yang terakhir, sekarang kita akan lihat contoh perilaku rendah hati. Yang pertama kepada orang tua. Apa contohnya? Contohnya kita selalu mengingat jasa orang tua. Kita ingat jasa-jasa orang tua yang sangat banyak sekali, terutama ibu yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Itu jasanya sangat banyak sekali dan kita tidak bisa membayarnya dengan apapun yang ada di dunia ini, karena seorang ibu itu saat melahirkan anak-anak semuanya harus mempertaruhkan nyawanya, dan kemudian ayah juga sudah bekerja keras mencari nafkah untuk kita sekolah, untuk kita makan. Nah, itu adalah jasa dari orang tua kita. Makanya kita harus selalu ingat jasa kedua orang tua kita, sehingga kita akan berperilaku rendah hati kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, kita harus berlaku sopan santun kepada kedua orang tua kita. Kita tidak boleh untuk membentak ya kepada kedua orang tua kita. Misalnya kita mau meminta tolong kepada orang tua, berarti kita harus berkata yang sopan santun, minta tolongnya yang baik, tidak boleh kemudian kita memerintah orang tua atau berkata kasar kepada orang tua. Nah, yang terakhir selalu menghormati. Kita hormati orang tua kita. Nanti misalnya orang tua kita sudah menjadi tua renta, sudah menjadi orang tua yang
lanjut usia, kita harus selalu menghormati kedua orang tua kita karena jasa kedua orang tua kita kepada diri kita sangat banyak sekali. Nah, itu contoh perilaku rendah hati kepada orang tua. Yang selanjutnya contoh perilaku rendah hati kepada teman. Yang pertama yaitu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim ini contoh perilaku rendah hati kepada teman. Jadi kepada teman-teman yang ada di kelas kita maupun di luar kelas kita harus tetap menyambung tali silaturahim. Jadi kita tidak boleh memutus hubungan dengan orang lain atau dengan teman kita. Yang kedua, kita tidak boleh pilih kasih dalam berteman. Ya, terima kasih. Tidak boleh pilih kasih ya dalam berteman. Jadi yang ini aku sayangi banget, yang ini enggak, atau beda-beda. Itu enggak boleh. Kita harus sama, semuanya rata. Kita sayang kepada semua teman-teman kita. Kita tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh, aku mau sayang sama yang itu aja atau yang ini aja, enggak boleh. Tetapi kita semuanya harus sayang kepada teman-teman kita. Nah, yang ketiga contohnya kita ringan tangan membantu orang lain. Jadi anak-anak, kita semuanya ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi kita harus saling membantu dengan orang lain. Sekarang kita menolong orang lain atau membantu orang lain, maka lain kali kita juga akan ditolong orang lain. Nah, tidak mungkin kita itu hidup tanpa bantuan orang lain, nggak mungkin. Jadi kita harus saling menolong orang lain. Sehingga kalau orang lain butuh bantuan, maka kita harus segera atau ringan tangan kita untuk membantu orang lain. Nah, yang terakhir, apa sih keuntungannya? Coba Pak. Oke, nah ini adalah keuntungan orang yang berperilaku rendah hati, anak-anak. Ternyata ditulis tidak. Gimana, Nak? Ditulis tidak. Enggak usah. Enggak usah ditulis, Nak. Nanti dibagi oleh Bu Umi PPT-nya. Nah, anak-anak, ini ada keuntungan orang yang berperilaku rendah hati. Anak-anak, orang yang berperilaku atau bersifat rendah hati ini, dia akan memiliki banyak keuntungan. Ini yang bisa Bu Umi tulis. Sebenarnya banyak sekali keuntungan yang belum Bu Umi tulis. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang memiliki atau anak-anak yang memiliki sifat rendah hati. Yang pertama yaitu dia akan memiliki banyak teman. Kenapa dia memiliki banyak teman? Karena dia itu tidak bersikap sombong kepada orang lain, tidak suka pamer kepada orang lain, sehingga orang lain atau teman-teman yang lain akan suka untuk berteman dengan dia. Nah, itu kalau misalnya kita rendah hati, kita akan memiliki banyak teman. Yang kemudian yang kedua, kita akan dihormati dan disayangi oleh orang banyak. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada masyarakat di lingkungan kita, itu akan sayang kepada anak yang bersikap rendah hati. Nah, yang ketiga, terhindar dari gangguan dan permusuhan orang lain. Kenapa kok kita bisa terhindar dari permusuhan orang lain? Karena anak-anak yang rendah hati ini, dia pandai menjaga sikapnya. Jadi dia tidak mau menyakiti orang lain, sehingga itu tidak akan menimbulkan permusuhan dengan orang lain. Nah, yang keempat yaitu mendapat bantuan orang lain. Anak-anak yang rendah hati itu akan mudah untuk orang lain itu mau membantu. Jadi karena dia bersikap rendah hati, dia tidak sombong, maka orang lain itu akan ringan tangan untuk membantu orang yang berperilaku atau bersifat rendah hati. Nah, itu ya anak-anak yang terakhir terkait atau tentang keuntungan orang yang berperilaku rendah hati. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai anak-anak. Nah, oke, sudah boleh di-share. Udah stop. Baik, anak-anak, sekarang kira-kira dari yang tadi dijelaskan oleh Bu Umi, ada nggak yang belum dipahami anak-anak? Kira-kira yang mana? Ada yang mau ditanyakan? Dari tadi yang pertama tentang apa, anak-anak? Yang pertama tadi loh. Tanggung jawab. Tanggung jawab.
tanggung jawab. Ada yang Tanggung bisa? jawab. Tanggung jawab. Ya. Ada yang bisa mencontohkan Wow. tanggung jawab? Siapa yang masih ingat contoh tanggung jawab? Sebutkan nama terus jawabannya. Nah, siapa yang bisa memberi contoh tanggung jawab? Boleh contoh tanggung jawab kepada diri sendiri. Belajar. Orang tua. Belajar. Tanggung jawab belajar yang luas. Semua anak ternyata sudah menjawab. Ya, belajar tanggung jawab. Oke, sebentar. Belajar itu tanggung jawab kita kepada siapa? Diri sendiri. Betul. Sekarang Bumi tanya lagi. Kalau menghormati kedua orang tua, itu contoh tanggung jawab kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Yes, benar sekali. Tiga kelas. Itu contoh tanggung jawab kepada siapa, anak-anak? Membersihkan lingkungan kelas. Lingkungan. Jawab kita kepada siapa? Lingkungan. Lingkungan. Nah, yang terakhir siapa? Masyarakat. Lingkungan masyarakat. Yang terakhir, siapa yang bisa memberi contoh tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beribadah. Mengaji. Itu tentang tanggung jawab. Benar semua ya jawaban dari anak-anak. Yang kedua yang sudah kita pelajari tadi apa, anak-anak? Apa ya? Rendah hati. Rendah hati. Awaduh. Kebalikannya sombong. Nah, siapa yang masih ingat dua jenis rendah hati? Rendah hati kita kepada siapa dan siapa? Siapa yang masih ingat? Ada dua jenis rendah hati tadi ya, Nak? Orang tua. Dan teman. Ya. Di hadapan Allah. Benar sekali. Rendah hati di hadapan Allah. Satu lagi? Di hadapan manusia. Iya, betul sekali. Terima kasih, Masya Allah. Nah, yang terakhir nih, Bumi mau tanya anak-anak semuanya. Apa sih keuntungan kita kalau kita bersikap rendah Banyak hati? teman. Banyak teman. Banyak teman. Banyak teman. Dihormati dan disayangi orang lain. Teman. Iya, dihormati. Terus apa? Saya dapat banyak teman. Ya, oke. Terima kasih semuanya, betul anak-anak semuanya. Baik, terakhir tepuk tangan. Kita sudah selesai ya anak-anak belajar pagi hari ini. Baik, cukup sekian dari Bu Umi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ada yang mau bertanya anak-anak yang terakhir sama Bu Guru? Tidak. Lihat semuanya Pak, biar saya bisa melihat. Tidak. Tidak. Oke. Itu ada yang raise hand. Tidak. Mbak siapa yang raise hand? Oh, enggak. Ya udah. Terima kasih. Tidak ada yang bertanya. Semoga semuanya paham ya anak-anak. Nanti materi yang sudah Bu Umi sampaikan tadi akan di-share di grupnya masing-masing. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, yang pagi hari ini belum sholat duha siapa? Ayo. Nah, bagi anak-anak yang belum sholat duha pagi hari ini,
Bu Guru mengingatkan, jangan lupa setelah pelajaran PAI, silakan anak-anak melaksanakan sholat Jumat ya. Itu tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Jadi anak-anak semuanya, marilah kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baca hamdalah. Jawab salam Bu Guru dengan bersemangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.